hukum sudah dilecehkan oleh para santri penjaga orang cabul ini. Di depan banyak santrinya, ada perempuan banyak. Kapolres seolah seperti anak TK yang sedang dimarahi oleh gurunya gitu, diajari, dinasehati, dan pada intinya sang kiai ini minta fitnah terhadap anaknya itu disudahi. Artinya tidak perlu lagi kasus ini dilanjutkan. Wow, keren. Masalah salah atau benar itu urusan pengadilan. Tapi yang paling penting sebagai warga negara yang baik, hadapi dulu proses hukumnya di pengadilan. Berjuang ke sana. Jangan menjadi pengecut kamu Peggy. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sebelum saya memulai opini ini, saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam, bela sungkawa karena Indonesia kembali kehilangan artis senior, penyanyi yang luar biasa, Om Bob Totopoli. Om Bob ini November tahun ini berusia 83 tahun. Beliau adalah penyanyi yang luar biasa. Lagu Widuri itu menjadi lagu yang legend dan tidak pernah terlupakan. Mungkin semua orang tahu lagu Widuri seperti apa. Saya bersedih, Indonesia bersedih, kita kehilangan tokoh budaya yang luar biasa. Selamat jalan Om Bob Totopoli. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik di sisinya. Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kanal Anak Bangsa, saya mengucapkan duka cita yang mendalam. Baik sahabat Indonesia, untuk opini kali ini sebetulnya ini opini yang membuat saya muak terkait dengan dagelan hukum yang terjadi di negeri ini. Ini sudah berulang kali saya suarakan itu. Terkait dengan proses hukum pencabulan santriwati yang dilakukan oleh anak kiai besar dari pelosok Jombang, Jawa Timur bernama Muhammad Subki Asalsani atau Gus Beki. Ini luar biasa. Sudah ada pelaporan resmi dan oleh Polda Jawa Timur sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi yang bersangkutan mangkir sehingga Polda Jawa Timur menetapkan Gus Beki ini, anak kiai ini yang otaknya cabul masih berusia 42 tahun ini sebagai buronan atau masuk daftar DPO, daftar pencarian orang. Beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan atau kapan, yang bersangkutan meledek hukum di negeri ini, meledek polisi dengan cara apa? Meskipun dia sebagai DPO, dia menggelar konser musik di pesantren. Ini luar biasa. Meskipun ada larangan dari Polres atau mungkin Pemda setempat, dia tidak menggubris karena dilakukan di dalam komplek pesantren. Dan ini bagi saya seolah meledek kepolisian Jawa Timur. Ini masih dalam rangka Hari Bayangkara. Jadi pada saat saya melihat, mendengar bahwa polisi seolah diledek, sakit hati saya karena saya merasa memiliki institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Ini institusi kebanggaan saya. Nah, hari Minggu kemarin seolah berulang lagi dagelan ini. Saya mendapatkan kabar bahwa tim reskrim dari Polda Jawa Timur dibantu dengan Polres Jombang
berusaha melakukan penangkapan di jalan. Katanya kejar-kejaran di jalan seperti film Hollywood gitu ya. Ada sahabat saya di Jombang mengatakan kemungkinan Beki akan ditangkap siang ini. Itu kalimatnya hari Minggu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi polisi di Plokoto. Apa artinya? Gagal penangkapan itu. Dari 3 mobil ada satu yang kemudian menabrak mobil polisi dan melawan, yang lain kabur, dan buronan cabul ini yang bernama Gus Beki juga kabur. Kaburnya di mana? Kita tahulah ada di dalam pesantren, tapi polisi tidak berani karena katanya dijaga dengan ratusan santrinya. Hukum sudah dilecehkan oleh para santri penjaga orang cabul ini. Ini memalukan sebetulnya. Nah, lebih membuat saya miris lagi dan prihatin dan sedih serta marah. Malamnya beredar video Kapolres Jombang dinasihati oleh ayah dari pencabul predator santriwati ini. Ayahnya adalah Kiai Mukhtar Mudhi, pimpinan pondok pesantren Hasadikiyah itu. Demi untuk keselamatan kita bersama, demi untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah ini masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Di depan banyak santrinya, ada perempuan banyak. Kapolres seolah seperti anak TK yang sedang dimarahi oleh gurunya gitu, diajari, dinasihati, dan pada intinya sang kiai ini minta fitnah terhadap anaknya itu disudahi. Artinya tidak perlu lagi kasus ini dilanjutkan. Wow, keren. Kiai Mukhtar ini seperti Tuhan, gitu. Seolah-olah bisa meniadakan hukuman, meniadakan dosa, dan mengabaikan realita. Dan membuat saya heran, polisi juga tidak berdaya apa-apa. Ini miris ini. Dan ini saya mohon kepada Kapolri untuk tolong ini. Polres Jombang ini, Kapolresnya ini kok bisa dia sowan kepada kiai. Saya masih ingat dulu Presiden Jokowi di hadapan Kepala Satuan dari Polri mengkritik keras Polri bahwa Presiden mendengar ada Kapolda baru, Kapolres baru, malah sowan pada pimpinan ormas yang melanggar hukum. Ini Presiden Republik Indonesia sudah mewanti-wanti polisi. Tapi Polres Jombang, Kapolresnya masih melakukan hal yang sama. Sowan kepada kiai. Kenapa enggak dilakukan upaya paksa? Saya yakin ini hanya gertak sambal pengikut-pengikut orang cabul ini. Kenapa takut?
kepolisian. Seluruh rakyat Indonesia, negara, pemerintah mendukung Polri untuk menangkap predator anak ini. Kenapa masih ragu-ragu? Ini mohon ini saya sampaikan kepada Kapolda Jawa Timur. Ini hati-hati. Yang dipertaruhkan itu bukan jabatan bapak-bapak itu, tapi institusi Polri yang saya cintai. Ini kembali tragedi menurut saya. Jadi orang ini seperti untouchable gitu ya. Tidak tersentuh hukum, meledek hukum seenak udelnya. Padahal kita tahu dia hanya di dalam komplek pesantren. Dan saya mohon juga kepada yang terhormat Kiai Muchtar Mut'i yang konon ilmunya linuwih, pengikutnya 7 juta orang tersebar seluruh dunia. Mbok ia sadar bahwa anaknya ini telah melanggar hukum. Kalau Kiai Muchtar ini mencintai anaknya, mencintai Indonesia dan taat terhadap hukum Islam, harusnya anaknya diantar langsung kepada kepolisian Republik Indonesia untuk menyerah dan menjalani proses hukum, bukan malah dilindungi, bukan malah minta polisi untuk menutup kasusnya. Jadi mohon maaf ini, saya jadi ragu-ragu terhadap kehebatan Kiai Muchtar yang digembar-gemborkan banyak orang. Ilmu yang linuwih, ilmu yang tinggi, ilmu keagamaan yang luar biasa, itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hampir semua hilang muspro tanpa bekas kalau Kiai Muchtar ternyata melindungi penjahat kelamin. Jadi ekspresi sayang terhadap anak bukan begitu caranya Kiai Muchtar. Kalau katakanlah dia merasa anaknya difitnah, Kiai Muchtar harus menyuruh anaknya berjuang di pengadilan, lawan fitnah yang dikatakan itu. Jangan malah ngumpet jadi pengecut, jadi pecundang. Dan sebetulnya di dalam hukum kita ada loh, bahwa orang yang sengaja menyembunyikan penjahat itu juga ada pasalnya loh. Jadi ini mohon maaf ini kepada Pak Kepolisian. Jadi jangan hukum ini dipermainkan sesuai dengan kondisi atas nama stabilitas politik dan keamanan. Mungkin akhirnya hukum dinomorduakan, padahal semua orang termasuk presiden mengatakan hukum adalah panglima. Nah, kalau di lapangan polisi sudah seperti ini, saya mohon maaf Pak Kapolri, tolong. Apa hebatnya sih pesantren yang mungkin seluas berapa hektar gitu? Kenapa susah sekali sudah sekian tahun jadi DPO dan melecehkan polisi dibiarkan begitu saja? Ada teman saya yang bilang, jangan-jangan yang hari Minggu kejar-kejaran itu hanya drama aja itu. Hanya ngeprank atau menunjukkan seolah-olah polisi bekerja menangkap DPO. Tapi yang terjadi malah polisi mempermalukan diri sendiri. Jujur pada saat saya mendengar ocehan orang-orang yang saya dengar seperti ini, saya sedih. Karena apa? Ini menyangkut institusi yang saya cintai. Institusi Polri, penegak hukum. Polisi sudah banyak diberikan kemewahan oleh negara ini. Oleh Gus Dur dipisahkan dari TNI, sekarang menjadi mandiri. Banyak kemewahan, baik dari penganggaran maupun segala macam. Masa sih polisi tidak sadar bahwa semua kemewahan yang didapatkan ini secara materi itu didapatkan dari APBN, uang rakyat yang membayar pajak.
Rakyat itu makan saja dipotong pajak, belum lagi pajak-pajak PPN yang lain. Kenapa polisi tidak menyadari itu? Ini maksud saya polisi yang di lapangan. Jadi mohon kepada Polri harus bertindak. Jangan sampai ada orang-orang seperti Gus Beki dan bapaknya ini mempermainkan hukum dan membuat polisi seperti di Polokoto gitu. Jadi saya sedih saya. Ada Kapolres di depan banyak orang dinasehatin oleh kiai untuk menghentikan kasus dari anaknya yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masalah salah atau benar itu urusan pengadilan. Tapi yang paling penting sebagai warga negara yang baik, hadapi dulu proses hukumnya di pengadilan. Berjuang ke sana. Jangan menjadi pengecut kamu Peggy. Kalau kamu merasa tidak bersalah, hadapi di pengadilan. Kerahkan pengacara yang kamu bayar sekian miliar triliun, terserah. Tapi hadapi proses hukum ini. Jangan meledek hukum di Indonesia. Ini yang ingin saya lawan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Sekali lagi saya berharap dagelan hukum ini tidak terus berlanjut. Polda Jawa Timur dan Polres Jombang harus hati-hati bersikap. Jangan mempertaruhkan nama besar institusi Polri yang saya cintai. Itu saja pesan saya. Karena Polri bukan hanya milik pejabat polisi sekarang, tapi milik rakyat Indonesia. Harus dicamkan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya hari ini. Mudah-mudahan saya segera mendapatkan kabar baik dari Jombang. Orang yang melakukan pencabulan predator santriwati ini segera ditangkap, kemudian diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.